datang satu perempuan, itu yang diceritain yang mukanya separuh rusak itu. Oh dia. Datang dengan posisi perutnya besar, hamil. Dia deketin waktu posisi tidur, antara setengah nyekek juga nggak begitu keras sih, cuma kayak orang nindihin gitu loh bang. Setelah udah sadar bangun, tiba-tiba kan kalau 4 bulan belum begitu besar ya, cuma dipegang kan beda rasanya orang hamil dan enggak gitu kan. Periksa lagi ke bidan, nggak ada janinnya. Nggak ada sama sekali. Tapi tiba-tiba pada malam itu sama didatanginya yang kayak begitu bang. Yang rusak itu dengan perutnya yang besar itu. Tapi kalau yang itu janinnya keluar besoknya. Keluar pada saat dia lagi buang air. Keluarnya tuh biasa dari darah dulu. Dan akhirnya keluarlah segede gini gitu ya, kayak gumpelan katanya. Tapi begitu diangkat gitu, posisinya kayak gosong gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta cerita horor. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama gue Arul di channel Jelajah Malam. Dan kali ini di samping gue udah ada narasumber yang bakal cerita tentang pengalaman horor dia. Tadi di belakang sempat ngobrol lah, dan ini cerita bener-bener serem banget. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum, namanya siapa? Lea. Lea. Oke, dari mana nih? Dari Bekasi. Dari Bekasi, musrak jauh. Jalan-jalan naik kereta kita. Oh, itu kan gak naik kandung? Enggak lah, kejauhan, kasihan kudanya. Itu ya, capek ya? Capek, ngengkol. Cerita horornya apa nih teh? Jadi ini pengalaman adik ipar saya waktu tinggal di mertuanya yang rumahnya lumayan angker. Lumayan angker. Iya. Pasti banyak tuh kejadian-kejadian yang aneh ya. Yang aneh, yang penampakan juga ada. Idi, tadi juga udah cerita tuh kan. Bener-bener ini cerita, gak usah lama-lama lagi nih, gue udah pengen bercerita lengkapnya nih, dengerin nih. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Jadi ini tuh sebetulnya ngalamin lebih ke adik ipar. Waktu dulu awalnya dia nikah sama pria yang tempat tinggalnya mungkin agak di perkampungan gitu ya kak. Dan ternyata begitu dia udah selesai nikah, mertuanya nih lumayan ada, ibaratnya orang kaya lah di kampungnya gitu. Di situ tuh ada 3 orang. Jadi kebetulan adik ipar aku nikahnya sama anak ketiga. Anak yang pertama belum nikah, yang kedua sudah punya istri. Tinggal di situ sama mertuanya yang perempuan, mertua laki-laki udah meninggal. Kebetulan dia punya usaha toko bangunan, toko sembako nih si mertuanya. Dikelolanya ya bareng sama anak-anaknya juga. Awal dia nikah, seminggu pertama namanya pengantin baru ya bang, lebih ke apa namanya, dimanja lah ibaratnya gitu. Cuma mulai kelihatan agak perbedaannya lah gitu. Dimanja sama siapa? Sama mertuanya, mertua perempuannya. Mulai tinggal di situ kan ada kakak iparnya juga yang sama-sama perempuan ya. Udah mulai kelihatan nih kok si mertua perempuan nih ngebedain banget gitu loh antara sama ke dia gitu perlakuannya. Mungkin pemikiran adik ipar aku waktu itu karena menantu baru ya gitu. Terus sudah seminggu di situ, rumahnya itu tuh gede banget, namanya di kampung kan gede ya kak. Paling gede lah kalau disebutnya di situ. Halamannya lumayan luas. Di belakangnya tuh kayak ada kebun-kebun kayak gitu. Jadi kalau malam kan suasananya lumayan gelap gitu ya, scary lah gitu kan. Suara jangkrik, suara binatang-binatang gitu. Nah itu penduduk juga kan kalau malam jarang lewat gitu kan, karena memang masih banyak dikelilingin sawah gitu kan. Awal seminggu katanya tinggal di situ, yang dia rasain tuh
kalau setiap malam itu kadang kan dia suka pengen kayak ngadem gitu di belakang gitu. Iya. Di belakang tuh kayak hawa gimana ya, disebut hawa dingin karena memang dia di dekat pesawahan gitu. Cuma kan beda ya Bang antara dingin yang lembab banyak penghuninya antara gitu sama memang kena Dingin udara natural. kan memang beda ya. Sampai setelah udah mulai 1 bulan kalau nggak salah dia tinggal di situ, awal-awalnya sih kayak sering ngedenger aja suara-suara gitu Bang, kalau misalnya dia lagi sendirian nih. Apa tuh? Kayak di dapur misalnya ada barang-barang yang bunyi lontrang gitu, mungkin awalnya disangka tikus, tapi kok setiap malam ada aja barang yang jatuh gitu kan. Kesini-sininya mulai kayak suara orang nangis di kamar nih, di jendela gitu, karena jendelanya tuh berhadapannya kan sama sawah, sama kebun-kebun kayak gitu kan. Kayak suara orang nangis gitu. Kalau orang sih bilang mungkin kayak kuntilanak gitu ya Kak, ada suara-suara begitu. Akhirnya karena udah 1 bulan dia cerita nih ke suaminya, di sini mah apa karena di kampung ya gitu sering dengar suara orang nangis, sering dengar barang-barang jatuh gitu kan. Suaminya bilang, ya kalau misalnya disebutin kuntilanak sih memang namanya di daerah sini nih kampung kan, pastilah banyak pepohonan kayak gitu. Cuma katanya sih nggak terlalu ganggu, cuma suara-suara kayak gitu doang gitu. Udah mulai sebulan mau 2 bulan itu mulai tuh dia kalau misalnya itu kan udah mulai menjelajah ruangan tuh Bang, ke atas ke bawah gitu. Tuh kalau dia pas naik di lantai atas kan ada kamar mertuanya gitu kan, hawanya tuh udah dingin kayak gitu loh di atas tuh, karena memang jarang dipakai aktivitas kalau di atas kecuali mertuanya doang kan. Mertuanya memang di dalam kamar juga jarang untuk keluar kamar gitu. Itu di atas tuh kata dia waktu pertama dia naik ke atas itu kayak ngedenger suara orang kan ada di situ ada beberapa kamar, sedangkan kamar itu dikosongin gitu kan. Kayak ada suara ngedenger orang di dalam kamar lagi aktivitas gitu Bang. Oh gitu. Akhirnya ditanya lah sama suaminya, di sini yang tinggal tuh berapa orang? Ya cuma kita aja, sama kakak-kakak iparnya gitu sama ibu katanya. Tapi kok di kamar-kamar atas suka ada kayak orang aktivitas, entah suara meja kayak ditarik laci gitu kan. Ya mungkin suaminya biar nggak takut kan, dibilangnya itu mah mungkin kamu aja kali suara dari bawah kedenger ke atas gitu. Setelah udah mulai 2 bulan kayak gitu, mulai tuh mikir tuh gitu ya Bang. Katanya selama dia di sana tuh kok suara-suara kayak gitu tuh sering ada gitu. Sampai pada satu malam pas dia tidur, suaminya belum pulang tuh dari toko. Itu jendela ada yang ngetok Bang. Jendela kamar. Dipikirkan ya mungkin keluarganya apa suaminya gitu kan. Begitu dibuka nggak ada apa-apa memang. Begitu dibuka pelan sampai dia tutup lagi 2 kali, kedengar lagi ketok-ketok. Diketok lagi 2 kali. Karena dia udah mulai ngerasa takut gitu ya, bukalah pelan-pelan gitu Bang. Itu baru buka pelan-pelan kata dia, yang dia lihat tuh perempuan, mukanya separohnya tuh luka-luka gitu. Tapi nongolnya baru separoh gitu, jadi kayak setengahnya kayak gitu. Udah langsung lah tutup jendela, dia kabur kan. Besok paginya dia cerita lah sama kakak iparnya kan, Kak semalam aku diliatin cewek mukanya sebelah rusak gitu kan. Kakak iparnya bilang, kamu ngeliat katanya yang begitu? Ya lihat sih, itu posisinya dia ngetok kamar. Kakaknya bilang kalau ada yang ketok-ketok kamar dek di sini, kalau bisa nggak usah dibuka lah gitu, kecuali memang pintu yang diketok karena kan bisa jadi suami kamu, tapi kalau jendela kalau bisa jangan katanya gitu. Agak mulai tanda tanya tuh di situ Bang, kok kenapa gitu. Kakak ipar nih belum berani cerita gitu yang kayak gitu-gitunya. Berapa hari kemudian dia bilang kalau dia posisi lagi makan sendirian gitu di ruang makan kan di bawah gitu, karena memang kalau yang semua suaminya, kakak iparnya, adanya cuma kakak ipar yang perempuan doang nih yang sering bareng sama dia. Itu kan jadi lebih banyak posisi sendiri itu Bang kalau aktivitas di rumah. Itu kalau pas di ruang makan, kadang dia suka ngelihat sekelebatan orang lewat gitu di belakangnya dia. Bentuknya ya kalau enggak yang pakai baju putih atau kayak bayangan hitam gitu. Tapi lewatnya pasti di belakang, nggak pernah di arah depan pas dia makan gitu, selalu ngelebatnya di belakang.
Udah sampai ke 3 bulan dia di situ tuh Bang. Satu hari dapat kabar kalau dia hamil di rumah itu. Seneng dong satu keluarga kan Bang, namanya mau dapat cucu gitu kan. Karena si kakak iparnya ini memang belum punya anak gitu, belum punya keturunan. Awalnya dia belum tahu tuh dia nggak punya keturunan. Setelah udah diceritain bahwa dia hamil gitu, baru hamil sekitar 2 minggu 3 minggu, kumpul lah tuh keluarga di satu meja makan. Dikasih tahu lah ibu mertuanya nih Bang kalau dia lagi posisi hamil gitu. Namanya mertua kan seneng ya dapat ceritaan, anaknya bakal dapat cucu nih gitu, dari sementara yang nomor 2 belum menghasilkan keturunan gitu. Disitulah mulai tuh perubahan dari ibu mertuanya, ngebaikin banget gitu loh Bang. Tambah baik dari mulai disediain makanan, terus apa kebutuhannya pokoknya di spesial banget gitu kan. Ini si kakak ipar nih udah mulai agak ngerasa terbedakan mungkin gitu. Cemburu sosial. Satu waktu ceritanya ngobrol nih berdua adik ipar aku nih. Ditanya lah, kamu hamil berapa minggu dek? 2 minggu masuk 3 minggu kalau nggak salah. Terus barulah kakak iparnya nih cerita. Dulu saya juga sempat hamil. 2 kali saya hamil. Tapi ada kejadian yang kurang begitu enak. Apaan tuh? Yang pertama itu dia hamil tapi janinnya hilang Bang di umur 4 bulan. Jadi dia periksa ke bidan itu positif, sampai 4 bulan tiba-tiba janinnya hilang. Itu kejadiannya waktu janinnya hilang itu posisi dia tidur malam. Antara setengah ngimpi atau enggak, datang satu perempuan itu yang diceritain yang mukanya separuh rusak itu. Datang dengan posisi perutnya besar, hamil. Dia deketin waktu posisi tidur, antara setengah nyekek juga nggak begitu keras sih, cuma kayak orang nindihin gitu loh Bang. Setelah udah sadar bangun, tiba-tiba kan kalau 4 bulan belum begitu besar ya, cuma dipegang kan beda rasanya orang hamil dan enggak gitu kan. Periksa lagi ke bidan, nggak ada janinnya. Nggak ada sama sekali. Entah kalau disebut harusnya ada keguguran, harusnya keluar dulu lah Bang. Ini nggak ada sama sekali. Akhirnya dari situ dijaga lagi lah ya, maksudnya udahlah mungkin emang belum rezekinya, kata kakak iparnya. Kalau hamil yang kedua dek katanya itu aman-aman sampai umur ke fase 3 ke 4 bulan tuh masih aman. Tapi tiba-tiba pada malam itu sama didatengin yang kayak begitu Bang. Yang rusak itu dengan perutnya yang besar itu. Tapi kalau yang itu janinnya keluar besoknya. Keluar pada saat dia lagi buang air. Keluarnya tuh biasa dari darah dulu. Dan akhirnya keluarlah segede gini gitu ya, kayak gumpelan katanya. Tapi begitu diangkat gitu, posisinya kayak gosong gitu Bang. Kan janin tuh biasanya udah berbentuk kayak cicak gitu. Iya. Tapi dia udah gosong, hitam gitu. Akhirnya dikuburkan. Nah dari situlah si kakak ipar nih jadi kayak trauma untuk hamil. Jadi dia nggak mau lagi hamil gitu dari situ. Makanya mungkin ngedenger ada iparnya hamil agak-agak gimana ya, sensitif mungkin. Cuma dia juga punya rasa ketakutan gitu, sampai dia ngomong, dek takutnya kamu ngalamin lagi kayak saya. Selama saya hamil tuh sempat begitu di rumah ini. Nggak tahu itu perempuan itu memang penunggu sini apa gimana. Kakak sih nggak mau terlalu suzon lah bahasanya gitu Bang. Karena kan si adik ipar ini cerita bahwa dia ngelihat di jendela yang diketuk itu. Jadi kayak agak disambungin gitu. Takutnya yang datang ke aku itu sama dengan yang begitu. Tuh jadi kepikiran tuh adik ipar aku tuh, telepon lah ke aku tuh Bang. Besoknya 2 hari kemudian dia ceritain lah begitu kejadian-kejadian di rumah itu. Dia bilang, teh di rumah ini nih agak-agak horor kata dia. Horor gimana? Jadi kalau aku sendiri tuh kayak sering ngeliat yang kelebatan lewat, terus sering ada yang ketok-ketok jendela, terus kayak sering ngedenger orang lagi aktivitas di kamar kosong. Jadi kan akunya agak bingung ya, posisi lagi hamil kayak gini sering diganggu-ganggu yang kayak gitu. Terutama kalau kayak yang suara orang nangis,
suara kayak cekikikan kuntilanak mah udah biasa kata dia, namanya di kampung gitu kan Kak. Tapi kan kalau orang hamil kan horor ya, tengah malam sendirian ngedenger suara yang tiba-tiba cekikikan gitu, mending cekikiknya yang cuma kikikik gitu doang. Kadang suaranya kayak orang wak 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 katanya gitu. Akhirnya pas udah gitu, aku bilang saranin kan, kalau kamu memang nggak kuat tinggal di situ, ayo pulang dulu. Takutnya kan kalau orang hamil dengan sering diliatin makhluk gitu kan, orang hamil wangi ya Kak gitu kan. Pulang dulu aja deh atau gimana, istirahat di rumah gitu. Nanti kalau udah selesai lahiran mau kembali lagi juga nggak apa-apa. Cuma mungkin dia nggak berani untuk ngomong ke mertuanya. Akhirnya dia masih bertahan tuh di situ Bang. Bertahan. Nah selama dia di situ hamil 1 bulan 2 bulan lah, itu mertuanya baik banget kata dia. Yang tadinya nggak pernah keluar kamar jadi sering ngirim-ngirim makanan ke kamar gitu kan, atau makanan menu di meja makan tuh selalu penuh gitu. Tapi selalu dibedakan antara ini buat keluarga yang lain sama buat adik ipar aku yang hamil. Selalu dibilangnya, ini jangan ada yang makan buat si Mira. Oh spesial banget. Itu spesial banget gitu. Nggak boleh ada yang makan, nggak boleh ada yang nyentuh. Sampai dibedain tuh tudung saji itu dia bedain gitu. Sampai segitunya. Nah dari situ nih kakak ipar nih curiga gitu loh. Maksudnya kenapa harus dibedain? Entah curiga, entah apa ya, cemburu sosial. Dia bilang gini, kenapa buat kamu selalu dibeda-bedain katanya gitu. Padahal kita sama-sama menantu katanya gitu. Cuma dari situ si kakak ipar nih bahasanya gitu ya Kak, enggak bahasa yang langsung lo pindah deh, nggak gitu, nggak langsung yang secara ngusir gitu. Cuma bahasanya lebih ke mending kamu istirahat aja dulu deh di rumah keluarga kamu selama hamil. Kan di sini kamu sering dinampakin makhluk-makhluk begitu, terutama tuh perempuan yang mukanya rusak itu. Beberapa kali kamu diliatin, beberapa kali kamu diganggu jendela, diketok-ketok gitu. Kalau kakak mah takutnya ngeganggu waktu tidur kamu, namanya orang hamil kan perlu istirahat. Disaranin lah untuk pulang. Menurut kakak ipar. Ngobrol-ngobrol dengan keluarga, akhirnya oke lah pulang tuh Bang ke rumah. Iya, pulang di usia 3 bulan. Itu pas pulang pun mertuanya nahan-nahan, nggak boleh gitu. Boleh di sini aja, di sini aja. Cuma karena keke dan kita pun ngejemput gitu kan, dengan bahasanya kasihan lah, namanya hamil pertama tuh kan butuh perhatiannya ekstra. Walaupun di sini ibu mertua kan masih canggung gitu, kita alasannya begitu. Cuma kita nggak ceritain kalau adik ipar nih nggak nyaman dengan kondisi rumah yang sering diganggu begitu Bang. Pulang, itu hari pertama tidur di rumah itu dia kayak gelisah, kayak yang gelisah kayak diikutin apa gitu ya. Jadi tidur tuh kayak jangan sana, jangan gitu terus ngigo. Sampai kita bangunin, kenapa gitu kan, ditanya gitu. Tadi ada yang datang katanya gitu, perempuan perutnya besar, mukanya yang itu ya saya sering lihat di sana katanya gitu Bang. Kita kan jadi mikir ya Bang, itu kan katanya penunggu di rumah itu gitu kan. Ngapain ikut ke sini gitu kan. Ya pun sampai ngikut apa karena adik aku lagi hamil gitu. Terus udah dari situ besoknya mertuanya datang. Kirimlah makanan, banyak banget itu makanan. Tapi tetap dengan bahasa mertuanya tuh, ini mah buat Mira ya katanya. Kalau buat teteh sama yang lain mah itu udah saya siapin di depan gitu. Maksudnya beda kantong gitu Bang. Taruhlah itu makanan di kamar. Selesai ibunya pulang, bilangnya biasa seperti biasalah, sehat-sehat ya di sini, kapan pulang main ke sana gitu, nginep lah apa gimana gitu. Dah tuh, saya dari situ kakak iparnya telepon, ibu mertua pulang, telepon katanya, Dek, ibu tadi ke situ, iya bawain makanan, jangan dimakan ya Dek, katanya gitu alasannya. Kenapa nggak boleh dimakan? Orang ibu bawa makanannya banyak. Enggak, takutnya itu yang udah basi apa gimana gitu alasannya. Kan nggak masuk akal juga ya Bang, nggak mungkin lah mertua ngasih makanan basi gitu. Tapi kekeh nih si kakaknya tuh ngomong gitu. Mulailah tanda tanya kan, kenapa gitu, tapi nggak mau cerita banyak. Setelah udah kakak iparnya telepon, cerita tuh ada ipar ke aku. Kenapa ya Teh, katanya tadi si kakak bilang gini, tuh makanan dari ibu jangan dimakan katanya, buang aja kamu kalau mau makan tuh yang
dibawa di depan aja katanya, jangan Ngumpet yang punya bareng-bareng kamu katanya gitu. Iya, aku kan jadi kepikiran tuh dia ngomong gitu. Nih kakak ipar kamu sebenarnya kenapa sih? Apa sentimen karena kamu sekarang nih lagi disayang banget gitu ya sama mertuanya gitu. Terus kata adik ipar aku juga heran kak, karena selama di sana aku tuh diperlakuinnya baik banget. Sementara kakak ipar aku tuh beda lah diperlakuinnya. Itu pun diceritakannya setelah dia nggak bisa hamil-hamil lagi katanya gitu. Akhirnya dari situ aku dapet ceritaan tuh bang, yang katanya kakak iparnya kegugurannya kayak begitu gitu. Sampai ada penampakan perempuannya juga sama kan, yang mukanya berdarah-darah itu. Aku bilang gini, Dek, apa kamu nggak curiga tuh kalau kakak ipar kamu ibaratnya hamil 2 kali keguguran dengan kondisi yang di luar logika lah ibaratnya gitu ya bang. Orang keguguran di mana-mana tuh harus keluar janinnya. Ini ada pun keluar bentuknya udah gosong, dia bilang gitu. Mikirlah tuh dari situ kita. Ya kita nggak mau suzon. Apa bisa jadi kiriman? Ibaratnya gitu loh bang. Jadi kan ibu mertuanya nih punya usahanya banyak gitu. Apa kiriman dari sesama yang punya usaha, ya kompetitor gitu, jadi kenanya ke yang hamil gitu. Apa memang penunggu dari rumahnya yang kamu sering lihat itu bolak-balik gitu. Terus dipikir-pikir, iya sih agak masuk akal juga ya bang, tapi kita nggak mau terlalu ibaratnya kepikiran yang seuzon ke situ lah. Sampai udah dihamil 6 bulan 7 bulan dapat kabar lah tuh bang kalau ibu mertuanya sakit. Akhirnya kita nengok tuh ke sana. Ditengok tuh kondisi ibu mertuanya diperiksa ke dokter tuh lebih ke liver katanya, kan perutnya membesar tuh bang. Agak membesar gitulah. Terus ditanya, ya biasa ibunya minta kamu tinggal sini lagi dong katanya gitu, temenin ibu. Bingung dong adik ipar aku kan, biar gimana pun juga mertuanya gitu kan. Izinlah ke aku, teh gimana boleh nggak kesini. Terus kita ngobrol kan di bawah tuh bang, nggak di kamar ibunya. Kakak iparnya nih bilang, janganlah dek, jangan dulu kesini katanya gitu. Kakak iparnya gitu? Yang gak ngomong kayak gitu. Sampai aku bilang, kak aku boleh ngobrol nggak gitu kan, karena penasaran gitu ya bang. Iya sama kakak iparnya, tapi kita mau intern berdua aja ngobrolnya gitu, aku bilang. Selesai kita tinggalin dulu kan adik ipar aku biar suruh nemenin ibunya gitu. Kita ngobrol nih di belakang kayak di teras gitu bang. Aku tanya, ini sebelumnya punten kata aku tuh, apa memang rumahnya yang angker, apa memang ada gangguan kayak kiriman atau gimana gitu ya kak, aku bilang. Kenapa ya teh katanya gitu, soalnya aku tahu dapet ceritaan dari adik aku selama dia tinggal di sini nih banyak diganggu makhluk-makhluk yang kayak yang dia sering cerita itu, perempuan perutnya besar, setengah mukanya tuh rusak. Kaget tuh dia dari situ. Dia cerita kak masalah itu katanya gitu ke saya. Iya makanya saya mau tahu, biar gimana pun juga kan adik saya bilang gitu. Terus dia bilang, jadi kalau saya mau jujur kata dia, tapi tolong bukan berarti saya mau apa namanya menuduh atau menjelekkan gitulah bang bahasanya. Apa yang dialamin adiknya teteh tuh sama dengan kejadian waktu saya hamil. 2 kali saya hamil yang ditampakin perempuan gitu. Kalau adiknya teteh tuh mending, cuma ibaratnya dari jendela. Kalau saya tuh sampai didatangin yang di depan mata gitu. Datang yang benar-benar dia lagi tidur di kasur nih, si perempuan ini jalan gitu ngedeketin dia waktu janinnya hilang itu bang. Nah sampai saya tuh setiap saya sendiri di dalam kamar itu, dari mulai yang barang-barang jatuh itu sering banget katanya kejadian begitu. Awalnya juga saya nyangkanya oh rumahnya memang karena rumahnya besar kan gitu horor. Sampai saya kepikiran bahwa di rumah ini nih kayak ada yang ngirim sejenis kayak santet gitu mungkin kan, kayak persaingan bisnis. Tapi yang saya rasain kenapa harus nyerangnya ke saya gitu kata dia gitu. Sampai akhirnya saya pikir, saya putusin begitu saya keguguran kedua teh, saya nggak mau hamil lagi.
Cuma katanya, yang saya tanda tanya sampai sekarang itu setelah saya nggak hamil lagi, kelakuan ibu mertua saya jadi beda gitu. Oh gitu. Jadi dia tuh menyimpulkan gitu, si kakak ipar ini nih Dia menyimpulkan, ngerasa aja berarti. ngerasa sendiri. Ibunya nih kayak apa ya? Waktu dia hamil nih dibaik-baikin banget gitu. Tapi setelah si janinnya keluar, kenapa jadi perlakuannya beda? Apa karena saya tidak bisa menghasilkan anak? Kata dia gitu. Tapi yang saya rasain, si ibu nih kayak gimana ya bang? Mulai beda lagi, jadi yang tadinya mulai keluar ngasih makan gitu jadi lebih banyak di dalam. Sampai akhirnya saat saya masih tetap desak. Kenapa kamu jadi nyangkutnya ke ibu mertua gitu kan? Dia bilang, saya curiga enggak ya teh? Tapi aktivitas ibu di dalam yang bikin saya curiga. Tapi saya nggak mau ngomong sekarang karena saya takut suzon, kata dia. Intinya saya cuma minta tolong teteh, tolong jangan dulu adiknya tinggal di sini sampai melahirkan gitu loh bang. Akhirnya aku pikir, iya sih bener juga gitu kan. Kalau misalnya kita terlalu percaya sih enggak, tapi kita kan ngejaga. Akhirnya aku bawa pulang tuh bang. Bilang ke ibu mertuanya nggak bisa dulu lah di sini gitu. Nanti kalau udah lahiran mungkin kita bawa pulang lagi kan ke sana. Pulang dari situ, itu selama di perjalanan pulang nih adik ipar nih kayak kalau orang mah kayak orang sawan gitu ya bang. Terus dia bilang gini, teh tadi waktu aku di kamar ibu, aku kok kayak ngelihat perempuan itu, katanya gitu. Di mana? Dia tuh kan jadi ini kasur nih, kasurnya si ibu. Di sebelah sini nih meja rias. Dia nih duduk di situ. Tapi ngebelakangin. Jadi dia cuma lihat perempuan duduk rambutnya panjang. Gitu, di kamar ibu. Makanya waktu pas nggak lama teteh masuk, aku buru-buru keluar katanya gitu. Karena si perempuan ini masih di situ. Terus aku bilang, itu perempuannya ganggu kamu? Enggak. Cuma ibu nih kayak ngelus-ngelus tangan gitu ke saya katanya. Dipegangin terus bilang sempet dia mau pegang perutnya, cuma adik ipar aku keburu ngehindar gitu karena gimana ya, mungkin agak canggung juga dengan risih gitu, ditambahkan posisi dia lagi sakitnya kayak gitu ya bang, takut ada penyakit menular. Pemikirannya sih begitu, kata aku dia cuma sakit kayak liver gitu deh, nggak akan kenapa-napa. Nggak, aku ngelihat tangan yang kurus begitu kering gitu, udah mulai keriput, udah mulai kering gitu, jadi akunya ini sendiri, ilfil sendiri gitu kak, ngelihat tangannya kayak gitu mau megang perut aku ngindar. Cuma yang perempuan itu posisinya ada di situ gitu loh, lagi duduk. Sampai pulang aku bilang udahlah nggak usah terlalu dipikirin deh, yang penting untuk sementara kamu nggak usah pulang dulu gitu. Jadi selama ini si suaminya tuh bolak-balik aja gitu bang, kadang di rumah orang tuanya, kadang di kita gitu, karena kan biar gimana pun ibunya juga lagi sakit gitu. Pas malam itu setelah pulang dari sana, nih adik ipar aku nih kan posisi tidurnya memang bareng aku kalau nggak ada suaminya gitu. Dia tidur di masih sore jam 8. Terus tiba-tiba dia teriak. Teriaknya kayak yang kayak orang yang ngejerit kesakitan, gimana sih? Gitu dia. Aku bilang kenapa gitu kan, ditanya perutnya sakit katanya gitu bang. Wah aku udah mikirnya udah parno ya, maksudnya parno siang baru diceritain nih kayak begitu gitu ya bang. Ini malam tiba-tiba dia ngejerit kayak gitu. Aku usap-usap dong sambil aku baca-bacain gitu perutnya gitu. Udah enak deh, udah enakan. Aku kompres air anget gitu kan, maksudnya barangkali ada yang dirasa gitu. Terus dia ngomong tadi tuh kayak ngerasa ada yang datang duduk di sini katanya. Siapa? Aku bilang dari tadi tuh aku di sebelah kamu tidur. Barusan ada yang datang di sini katanya. Ya perempuan itu datang lagi gitu bang. Si perempuan itu tuh jadi kayak ngikutin terus gitu loh. Sampai akhirnya aku kan kasihan, namanya orang hamil digituin terus ya bang. Panggillah ke ustadz untuk ngasih air lah gitu ya kalau kita mah gitu. Ustadznya bilang, Neng, ini nih si tetehnya tuh kayak ada yang ngikutin katanya, kayak ada yang seneng, cuma seneng ke bayinya kan mau wangi katanya gitu. Dikasih lah air tuh bang buat jaga-jaga gitu kan, terus buat di apa sih kalau dia bangun tengah malam suruh buat cuci muka gitu kan, buat minum juga dikasih. Terus selama dikasih air itu dia anteng tuh
sampai 6 bulan 7 bulan hamil masih normal lah gitu. Pas selesai lahiran, alhamdulillah selamat, lahiran dia selamat. Dapat kabar ibu mertuanya tuh tambah parah sakitnya. Ceritanya karena pikir aku ya udahlah, udah lahiran gak enak juga kita ya Bang, ibaratnya kita tahan terus di sini. Ya udahlah kamu pulang gitu kan ke sana. Kasihan juga suaminya bolak-balik. Pulang ke sana. Tuh kakak ipar yang di sana yang nyambut banget gitu. Aduh alhamdulillah. Oh, dia senang banget. Ya, senang. Alhamdulillah ya udah lahir katanya gini, udah selamat. Masuklah ke kamar ibunya tuh Bang. Gitu masuk, dikasih lihat lah tuh cucunya Bang. Iya. Bukan malah senang, tapi kayak orang yang gimana, sinis atau marah, cuma katanya gitu. Oh gitu. Enggak yang sama sekali pengen Iya. mangku atau gimana, namanya cucu kan harusnya cucu pertama ya gitu. Terus diliatin gini sama aku, ini cucunya loh Bu, udah lahir nih, diliatin gitu kan. Lucu ya, mirip ini. Dia cuma ngeliat gini, iya gitu. Kan jadi aneh ya Bang, aku orang kok dikasih katanya minta cucu. Yang kemarin 2 kali keguguran, dia nggak mau gitu kan. Ibaratnya dia kayak orang yang marah gitu. Ini cucunya udah di depan mata sama sekali nggak dilirik. Cuek aja dia. Cuek aja. Nggak ada sama sekali dia megang atau ngusap-ngusap kepala. Biasanya gitu kan ya, namanya nenek ketemu ngeliat cucunya kan tadi usapin, tadi doain gitu. Dia nggak mau, kayak yang begini cuma dilihat gitu doang terus udah gitu doang. Aku kan jadi mikirnya, nih si ibu nih kenapa gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah, aku pikir mungkin karena lagi sakit ya Bang. Udah ditaruh di kamar. Itu selama posisi bayi di situ di rumah itu, adek aku tuh telepon tiap malam, Tete anaknya nangis terus katanya tiap malam. Aku bilang mungkin hawa di rumahnya Dek, karena kan rumahnya emang kayak apa ya, angker-angker gitulah Bang. Itu Teh katanya kemarin pas aku naik ke kamar ibu nih, aku mau ngurus ibu gitu makan, pokoknya tuh amis banget katanya gitu. Amis gimana? Kayak amis darah orang lahiran gitu loh Bang di kamarnya. Padahal seharusnya kalau orang tua sakit kan bukan bau amis ya, lebih ke bau, namanya orang tua kan mandi enggak apa, lebih ke bau busuk mungkin harusnya gitu. Tapi ini baunya amis Teh katanya gitu. Terus aku tanya, kamu diliatin lagi perempuan itu enggak? Dia bilang enggak katanya. Udah enggak pernah diliatin lagi Bang. Cuma si bayi ini yang jadinya setiap malam nangis terus gitu. Tambah kesini, si ibunya tambah parah tuh Bang sakitnya. Sampai waktu itu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kan diganti pampers gitu. Itu di dalam pampersnya tuh sampai kayak keluar belatung-belatung gitu. Belatung? Iya, belatung kecil gitu. Karena kalau dipikir kan setiap hari diganti si pampers itu, sehari 2 kali. Logikanya kalaupun dia ada sampai ada belatung harusnya ada luka. Ini nggak ada, sama sekali bersih gitu Bang. Karena penasaran, kakak ipar yang cerita nih, kamu masuk ke kamar ibu pernah lihat nggak di satu pojokan di belakang lemarinya itu kayak ada mangkok, bukan mangkok ya, piring kayak dari nampan itu loh Bang, apa dari bambu kecil gitu, apa namanya gitu lah. Itu di situ tuh kayak ada bunga, kayak ada pisang kecil gitu, kayak sesajenan lah gitu. Itu adanya di pojok katanya gitu, ada melatinya juga. Mulai tuh tanda tanya, ini kenapa gitu, kok ada yang begitu, baunya juga harusnya kalau ada bau bunga bukan bau amis dong, bau wangi melati gitu kan. Setelah dari situ adik ipar aku ini udah nggak boleh ngurus ibu mertua karena kan punya bayi gitu kan ya, takutnya ada kayak apalagi setelah ditemuinya belatung kayak gitu. Satu waktu, satu malam kakak iparnya habis ngurus ibu mau tidur, mungkin habis diganti katanya, teriak dia tuh dari atas, turun lari. Ditanya ada apa Kak katanya gitu, semua pada keluar kan ada iparnya. Ada kayak apa tuh kelabang gitu. Itu di bawah kasurnya ibu banyak banget gitu Bang. Banyak? Di bawahnya tuh banyak banget gitu. Tapi setelah dicek di sana itu nggak ada. Tadi waktu ngebersihin ada. Jadi si ibunya udah nggak bisa ngomong Bang posisinya, karena udah terlalu parah. Dia paling cuma
gitu, udah nggak bisa ngomong sama sekali gitu. Tapi kalau dia minta apa-apa masih bisa gitu, masih kayak nunjuk apa gitu dia masih bisa, cuma ngomong udah kayak udah nggak bertenaga gitu. Sampai itu sekitar anak udah mulai 40 hari tuh, udah nggak sakitnya, udah nggak bisa diapa-apain, dokter juga udah bilang ini mah tinggal banyak-banyak doa gitu kan. Begitu mau sakaratnya tuh bang, aku datang kan karena memang udah di ngajiin gitu. Aku datang, ini si ibu tuh tidur begini nih, kan tangannya di sini. Kalau ada orang datang cuma buka mata terus gini udah merem lagi. Kasih isyarat dong. Iya, jadi maksudnya kayak oh iya ada kamu datang gitu bang. Cuma aku masuk di kamarnya emang baunya tuh amis banget gitu, bau yang bener-bener nyengat ke hidung gitu kan. Udah di ngajiin sama berapa orang, hampir 2 hari lah kalau nggak salah itu. Pas di terakhir dia mau nggak adanya itu, perutnya dia tuh yang tadinya besarnya cuma dikit tuh tiba-tiba agak besar sampai ya sudah menarik ya, maksudnya di ajalnya itu kayak yang teriak kesakitannya tuh bener-bener kayak lebih dari kalau orang lahiran kan kayak mulusnya kayak gimana gitu. Itu dia udah gelijat ke sana gelijat ke sini gitu. Sampai pas sakarat tuh terakhirnya tuh si perut kempes. Oh kempes? Nggak ada. Jadi pada saat jenazahnya udah nggak ada gitu, jenazahnya lagi diurus, aku kan herannya dia liver. Waktu itu katanya ada agak membesar busung gitu. Tapi pas waktu meninggal tuh nggak ada gitu loh bang, rata si perutnya. Aneh kan dari situ. Iya. Udah selesai pemakaman kayak biasa. 1 hari apa 2 hari setelah pemakaman aku masih nginep di situ karena kan nemenin ada ipar juga ya, punya bayi, ada orang meninggal kan repot gitu ya. Itu aku nggak sengaja ke atas bang, maksudnya beberes gitu kan. Di kamar ibunya nih kayak kubrak-kubrak ada suara begitu. Oh rame gitu. Itu setelah tahlilan bang. Aku bilang ini suara apa? Kan udah nggak ada orang di situ, udah nggak ada orang yang berani masuk gitu. Aku ceritalah ke adik ipar aku yang laki-laki yang suaminya. Nanti kemarin tuh beres-beres di atas. Apa tetehnya aja ya yang perasaan sendiri gitu. Ngedenger di kamar ibu nih kayak ada yang gubrak-gubrak kayak gitu. Diperiksalah sama anak-anaknya tuh bang ke dalam. Dibukain semua lemari apa gitu. Sesajen itu ketemu ada di kulkas. Tapi udah ngekering gitu, udah ngebusuk kan karena mungkin udah nggak diurus gitu. Akhirnya dilihat di lemari, dibuka, nemulah 1 kotak bang di dalam lemari ibunya. Kotak tuh isinya kayak ada Arab gundul gitu dibungkus kain putih, terus kayak ada rempah-rempah gitulah kayak kayu manis atau apa gitu, sama satu ada barang bentuknya bukan keris ya, lebih ke kayak pedang kecil gitu, ditaruhlah di dalam situ di kotak tadi. Dibawalah si kotak itu kan ke luar gitu, dirembukin. Ini mau digimanain, ini kan barangnya ibu gitu lah, kita nggak tahu ini apa selama ini. Pas kebetulan kan karena selesai tahlilan tuh bang, ternyata ada salah satu masih kerabatnya ibunya. Ini saya mau cerita katanya gitu. Kita ngumpul tuh di situ bang, tapi hanya khusus keluarga. Ini kotak ini memang punya ibu kamu, tapi tolong nanti dibawa ke orang kayak ajengan gitu, di sini ada lah kayak tetuanya di kampung itu, tolong bilang minta dimusnahkan. Jadi dia tuh posisinya apa ya, kakak sepupu tapi umurnya agak jauh dari dia lagi tuh. Jadi diceritain nih, saya mau cerita semua di sini, mau saya buka semua karena ibu udah nggak ada. Kamu anak-anaknya harus tahu katanya gitu. Ini barang punya ibu kamu. Dan awal adanya barang ini itu diceritain lah dari awal dulu keadaan ibunya bang. Jadi waktu abis ditinggal suaminya itu kan ancur-ancuran ekonominya. Dia cuma punya warung kecil-kecilan dulunya, awal dulu rumah tangga tuh bang. Karena suaminya meninggal dililit hutang lah dia. Utang banyak gitu kan, anak 3 masih kecil-kecil. Sampai 1 hari dia datanglah ke saudaranya ini minta antar ke 1
kayak tempat pemujaan gitulah, pesugihan lah mungkin Pesugihan. tempatnya Bang. Diantar ke satu tempat dan ternyata si dukunnya lah mungkin ya itu bahasanya, kalau kamu mau semua urusan kamu selesai, kamu siap nggak keturunan kamu hanya sampai sini gitu loh. Jadi jangan sampai kamu punya lagi keturunan ke bawah kayak cucu apa cicit gitu, nggak boleh. Disebutnya ritual bayi bajang, tuker janin. Jadi satu janin kamu ambil, kekayaan kamu nambah. Begitu awalnya itu punya mantu tuh yang hamil itu. Begitu si mantu itu hamil, ternyata janinnya yang pertama itu hilang itu, mulailah tuh yang tadinya cuma warung biasa Bang jadi toko kelontong. Dari toko kelontong mulai gede usahanya sampai dia bisa bangun rumah dan hamil lagi yang kedua itu, kekayaannya mulai nambah lagi tuh, punyalah dia toko bangunan. Disitulah saudaranya cerita, jadi ibu kamu nih menganut ritual bayi bajang yang intinya sampai ke bawah tuh tidak boleh harus ada keturunan. Dan kenapa akhirnya sakitnya seperti ini sampai meninggalnya seperti ini? Karena di janin yang ketiga yang harusnya jadi makanan iya, itu biasanya di usia 3-4 bulan untuk diambil janinnya, sebelum kan 4 bulannya udah dikasih nyawa ya Bang, sebelum nyawanya itu ada gitu. Sementara ini kehamilannya kan berjalan sampai lahiran, jadi proses tumbalnya gagal. Gitu. Akhirnya berbalik ke badan sendiri. Kenapa perutnya membesar? Ya karena ibaratnya apa ya, yang dia sekutuin itu kan perempuan yang sering dilihat itu loh Bang, gitu. Jadi apa yang perempuan itu rasain, dia rasain gitu. Si perempuan yang mukanya itu kan perutnya besar, nah itu dari mulai apa yang dia rasain kayak mukanya, mungkin kan namanya luka sakit, dia sering megang-megang muka waktu semacam lagi sakitnya. Lihat yang perutnya besar, dia sering pegang-pegang perutnya yang kita sangka itu liver gitu, ternyata ya bukan. Dari situlah mulai kebuka semua. Jadi kenapa ibu kamu meninggalnya kalau secara logika tidak wajar, ya memang tidak wajar karena kan sakitnya tiba-tiba gitu awalnya, terus tiba-tiba langsung parah dengan perut yang membesar, dokter pun udah nggak bisa ngasih solusi lagi. Terus kenapa itu keluar belatung sampai akhir meninggalnya kayak orang yang kelihatan kayak begitu, karena di terakhirnya dia gagal untuk stop keturunan berikutnya, gagal ngasih tumbal juga. Iya tuh. Jadi itu pengalaman berharga itu. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat penonton nih? Mungkin pesannya lebih ke ini sih Kak ya, segala sesuatu tuh kan nggak bisa dicapai dengan instan. Betul. Kadang semua orang juga punya masalah yang udah kebelit kayak gimana, tapi ya kalau bisa jangan sampai ke keturunan lah. Kan yang bikin susah hidup tuh kita sendiri. Betul. Keturunan kita tuh nggak tahu apa-apa. Jadi jangan mereka yang jadi korban gitu loh. Tuh hari tua kita juga bakal dititipinya ke mereka yang nanti jadi keturunan kita gitu loh. Masih banyak usaha yang bisa dilakuin. Apalagi sampai sampai pesugihan nyari tumbal bersekutu dengan yang begitu gitu kan. Ibaratnya semua susah, semua orang pun pasti ngalamin. Tapi pasti dibalik semua kesusahan, dibalik semua yang kita alamin, nggak mungkin Tuhan tuh nggak kasih jalan buat kita kan. Cuma memang prosesnya aja yang berbeda. Usri usra. Iya, betul. Kesusahan ada. Betul. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya kan gitu. Ustadz gua. Ya benar. Dah. Nah itu dia cerita lengkap dari Teh Alea. Dari cerita ini kita bisa ambil sisi positifnya. Kita harus tawakal maksudnya. Oke, cerita ini kali ini udah selesai. Gue Arul dari Jelajah Malam. Teh Alea undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.